warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Armageddon, perang mahadasyat di akhir zaman. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan itu pasti akan terjadi dan akan terjadi. Kita tahu bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan alamat as-sa'ah as-sughra, yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Tapi ada juga yang disebut dengan alamah as-sa'atil kubra, ataupun tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil bisa kita simpulkan menjadi tiga. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Termasuk juga wafatnya para sahabat, kemudian terbebaskannya Baitul Maqdis di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan begitu seterusnya. Dan inilah tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu. Tetapi ada tanda-tanda yang akan terus terjadi dan sedang berlangsung, seperti tersebarnya perzinaan, tersebarnya perjudian, kemudian tersebarnya minuman khamar, kemudian juga orang-orang yang durhaka terhadap orang tua dan sebagainya. Nah, ini merupakan tanda-tanda yang akan terus berlangsung. Namun ada tanda-tanda yang belum datang dan pasti akan datang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sebuah hadis adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, sehingga ucapannya bukan syahwat melainkan kerendahan hati yang murni yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Lalu apa saja tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti akan terjadi dan akan terjadi? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Yufrat dikeringkan dan ditampakkan padanya satu gunung yang seluruhnya berisi emas. Maka manusia akan datang dari berbagai macam arah dan akan berperang untuk memperebutkan gunung emas tersebut. Sampai-sampai setiap 100 tentara yang berperang memperebutkan gunung emas itu, 99 tewas dan hanya satu orang yang selamat. Kemudian setiap orang yang terlibat dalam peperangan itu akan berharap bahwa hanya merekalah satu-satunya yang selamat dari 100 orang yang gugur dalam peperangan tersebut. Dahsyatnya peperangan pada hari itu hanya gara-gara memperebutkan sebuah gunung dari emas. Tentu ini sebuah tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti berlaku, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di dunia ini ada gunung yang semuanya emas, dan itu akan ditampakkan di akhir zaman, sehingga semua manusia akan memperebutkan gunung yang berupa emas ini sampai mereka rela menyerahkan nyawanya hanya untuk emas-emas tersebut. Saking besarnya fitnah ini dan pertempuran yang akan terjadi untuk memperebutkan emas ini, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka siapapun yang kelak diperlihatkan gunung itu, jangan pernah mengambilnya, jangan pernah terlibat dalam peperangan tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah ta'ala, karena besarnya fitnah dan besarnya peperangan pada hari itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan nas, sebutan tempat itu jelas yaitu sungai Yufrat, dan juga menyebutkan dengan nas Jabal Minaz Zahab, bahwa yang diperebutkan adalah gunung emas, bukan tambang. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, di mana hadis ini dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Abi Daud, dan juga disebutkan dalam Sunnah Al-Bazzar. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahumullah ta'ala. Bahkan Syekh Al-Bani rahimahumullah ta'ala menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di era kalian akan terdapat zaman kenabian atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenabian itu berlalu dan diangkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas kehendaknya pula. Lalu akan berganti dengan era kekhalifahan yang mengikuti jalan kenabian. Atas kehendak Allah pula itu diangkat, dan kehendaknya pula kemudian khalifah itu akan berlalu, dan kemudian akan datang kekuasaan zalim, dan atas kehendaknya Allah berlakukan kekuasaan itu, dan akan datang pula era kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan diktator, dan atas kehendaknya Allah maka akan berlalu sampai akan datang kembali kekhalifahan yang mengikuti jalan kenabian. Lalu Rasul kemudian terdiam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fase perjalanan manusia. Pertama dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi bertahan 23 tahun. Maka persis di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, pada hari Senin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggalkan kita semua. Dan itu tahun adalah tahun kesedihan bagi kita semua.
Kemudian era yang kedua yang disebut zaman Khulafaur Rasyidin, yang Rasul mengatakan kemudian akan berlalu masa kenabian dan akan datang masa khilafah mengikuti manhaj kenabian. Dan Nabi SAW bersabda bahwa Khulafaur Rasyidin itu hanya 30 tahun saja, dan ini dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar meninggal dan digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar bin Khattab meninggal digantikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian digenapkan dengan kekuasaan putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Genaplah 30 tahun. Ini adalah fase kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Maka dengan berlalunya fase Khulafaur Rasyidin, dengan wafatnya Ali radhiyallahu an, kemudian Hasan ibnu Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, maka ini adalah fase yang ketiga yang disebut Mulkan A'dan atau kerajaan yang disebut A'dan. Apa itu A'dan? A'dan itu adalah geraham yang menggigit sesuatu. Makanya Nabi SAW berkata, gigitlah sunnah itu dengan geraham kalian. Seolah-olah saat Rasul mengatakan Mulkan A'dan, kerajaan. A'dan itu artinya kerajaan yang penuh dengan ketakutan. Takut kalau kekuasaannya diambil orang, atau dengan kata lain akan muncul kerajaan yang berbentuk dinasti yang hanya dikuasai oleh keturunannya saja, atau hanya diwarisi oleh keturunannya saja, dan takut dikuasai oleh orang lain. Walaupun banyak kejahatan di sana dan di sini, banyak juga pembunuhan di sana sini, akan tetapi kondisinya masih lebih baik karena mereka masih disebut khilafah, karena mereka masih berhukum dengan hukum Allah, dan umat Islam masih memiliki satu pemimpin. Ada yang mengatakan bahwa era Mulkan A'dan ini dimulai dari zaman Bani Umayyah. Dengan meninggalnya Ali radhiyallahu an, kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah bin Ibnu Sufyan. Kemudian dialah raja pertama dalam Islam dan kerajaannya bernama Bani Umayyah. Kemudian setelah runtuhnya Bani Umayyah, maka datanglah Bani Abbasiyah dan ditutup dengan Bani Utsmaniyah atau disebut dengan Ottoman atau kerajaan Turki Utsmani. Kemudian runtuh, maka dengan runtuhnya Turki Utsmani, maka berlalulah kerajaan yang disebut dengan Mulkan A'dan, dan itu pada tahun 1924. Dan kemudian dimulailah fase keempat, yang mana Nabi SAW bersabda akan datang fase keempat di mana akan dikuasai oleh para raja-raja diktator, raja yang zalim, raja yang akan menyebarkan maksiat di mana-mana, perzinaan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, minum khamar di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, dan kezaliman menyebar di mana-mana. Dan kita berada di fase keempat ini. Tetapi Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman itu terus ada di permukaan bumi, di mana nanti ada saatnya para penguasa zalim, di mana ada saatnya para penguasa diktator, mereka akan dimusnahkan dan dilenyapkan. Bahkan kemaksiatan di muka bumi akan dilenyapkan. Tidak ada lagi orang yang meminum khamar, tidak lagi orang yang berbuat zina, tidak ada lagi orang yang berjudi, tidak ada lagi orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan datangnya era fase yang kelima, yang Nabi SAW mengatakan, di mana Allah akan kembalikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman kelak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kembali keturunan Rasulnya, yaitu Muhammad atau Ahmad bin Abdullah, yang dikenal dengan sebutan Al-Mahdi. Lalu, kapan masa-masa ini akan berlalu? Kapan para penguasa zalim dilenyapkan oleh Allah dan datang para penguasa yang mengusung hukum-hukum Allah? Nabi SAW memiliki seorang sahabat. Sahabat ini bernama Ibnu Hawalah. Suatu ketika Ibnu Hawalah ini menghadap Nabi SAW dengan raut wajah sedih karena kalah perang. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepala Ibnu Hawalah, lalu berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat kekhalifahan sudah berdiri tegak di negeri yang disucikan, yaitu Baitul Maqdis, maka telah dekat banyak gempa di mana-mana, bencana di mana-mana. Perkara-perkara besar akan berlaku, dan ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia dibandingkan telapak tanganku di atas kepalamu." Dari sini dapat diketahui bahwa dengan berlalunya kekuasaan diktator, kekuasaan yang penuh kezaliman di mana-mana, kemaksiatan menyebar di mana-mana, hukum Allah telah ditinggalkan dan hukum manusia diagung-agungkan, akan berlalu ketika berdirinya khilafah. Kapankah itu? Yaitu ketika munculnya Al-Mahdi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini akan dibaiat di antara dua rukun.
Maka ketika pembaiatan ini sampai ke telinga orang-orang yang ada di Syam, tiba-tiba datang pasukan besar yang tidak setuju dengan pembaiatan ini. Wallahu a'lam. Siapa mereka? Tetapi yang jelas bahwa pasukan ini datang, tetapi ketika sampai antara Mekah dan Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan gempa dahsyat yang membuat orang-orang yang ingin melawan Al-Mahdi semuanya mati dan terjatuh dan masuk ke dalam bumi karena dahsyatnya gempa tersebut. Bahkan bukan hanya prajurit ini saja yang diwafatkan Allah, bahkan orang-orang yang lewat di sekitar perjalanan para prajurit yang ingin melawan Al-Mahdi, mereka juga harus terkena dampak gempa ini. Hingga kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau orang-orang yang ingin memerangi Al-Mahdi kemudian diperosokkan ke dalam bumi karena gempa yang dahsyat ini, itu wajar. Lalu bagaimana dengan nasib orang-orang yang lalu lalang di jalan tersebut yang tidak ada hubungannya dengan tentara ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Baitul Maqdis sudah menjadi pusat kekuatan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi, maka ketika itu Madinah akan roboh, Yasrib akan roboh. Makna roboh di sini maksudnya adalah orang-orang Madinah yang memiliki keimanan yang mantap, keikhlasan yang murni kepada Allah, semuanya akan pergi meninggalkan Madinah dan akan pergi menuju Syam, kecuali orang-orang munafik. Mereka tidak ikut karena mereka kelak akan mengikuti Dajjal. Maka bergeraklah orang-orang yang ada di Yasrib dan bergabung bersama Al-Mahdi di Palestina, di Baitul Maqdis. Dan ketika runtuhnya Madinah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat mengerikan. Yang kata Rasul, tidak pernah didengar dahsyatnya perang ini, dan sepanjang zaman kehidupan manusia tidak ada perang yang mengerikan seperti perang ini, baik yang pernah terbaca atau terdengar, yaitu perang dunia pertama, kemudian disusul dengan perang dunia kedua, yang diceritakan dahsyatnya luar biasa. Namun perang ini jauh lebih dahsyat dari perang dunia pertama atau perang dunia kedua, karena Rasul mengatakan tidak pernah didengar dahsyatnya, luar biasa dahsyatnya. Maka ini disebut Malhamatul Kubra. Malhamah itu diambil dari kata lahmun, karena saking dahsyatnya perang ini sehingga daging manusia bertebaran, berserakan, berhamburan karena dahsyatnya perang tersebut. Lalu kapan terjadinya Malhamah Kubra ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, di mana kita umat Islam akan berdamai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan berdamai, kalian akan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, Nasrani, dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Artinya bahwa seluruh kaum muslimin akan bergabung dengan orang-orang Romawi dan Nasrani yang ada di Eropa. Maka kalian kaum muslimin akan bergabung bersama orang-orang Romawi memerangi musuh di belakang kalian. Rasul tidak menyebutkan siapa musuh di belakang kita, tetapi yang jelas bahwa pada akhir zaman nanti Islam itu akan sangat kuat sehingga mereka bisa melakukan hubungan untuk menyerang musuh di belakang kita. Kalau kita tidak kuat, tidak mungkin kemudian kita bekerja sama dengan bangsa Romawi. Akhirnya kemudian perang dahsyat pun terjadi. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan perang ini, tiba-tiba kemudian orang-orang Romawi mengklaim bahwa kemenangan itu adalah kemenangan mereka. Kemudian bangkitlah seorang Nasrani. Mereka mengacungkan salib dan mengatakan salib menang, salib telah menang. Lalu datanglah seorang muslim yang marah besar karena ini perang bersama. Mengapa kemudian kemenangan diklaim oleh orang-orang Romawi dan Nasrani? Kemudian diambillah salib itu lalu dipatahkan dan dipecahkan. Kemudian dia membunuh Nasrani dan mengatakan bahwa bahkan Allah yang memenangkan perang ini, bukan kalian. Lalu bangkitlah orang-orang Nasrani dan membunuh seorang muslim yang sudah membunuh seorang Nasrani yang mengatakan telah menang salib dan telah menang salib. Ketika kemudian mereka telah mulai berkhianat, mereka merobek perjanjian dengan kaum muslimin, dan disinilah terjadi Malhamatul Kubra, di mana Islam pada akhir zaman akan berperang melawan orang-orang Nasrani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai menyebutnya bahwa mereka akan mendatangi kalian dengan jumlah 80 daulah. 80 negara akan bersatu bersama orang-orang Nasrani, dan setiap satu negara akan membawa 12.000 pasukan khusus untuk melawan kaum muslimin. Jadi kalau seandainya kita kalikan saja 80 negara, di mana setiap negara membawa 12.000, maka berapa jumlah tentara musuh melawan kaum muslimin? Banyak sekali, mungkin hampir jutaan.
dan mereka pada akhir zaman akan jauh jumlahnya dibandingkan dengan kaum muslimin. Jadi umat Nasrani di akhir zaman akan lebih banyak dari kaum muslimin. Ketika pasukan saling berhadapan dalam peperangan Al-Malhamatul Kubra, di sini terjadi permurtadan yang luar biasa, di mana sepertiga pasukan muslim itu ketakutan. Karena ketakutan, akhirnya mereka pun lari dan sebahagiannya bergabung bersama orang-orang Romawi. Maka tentara ini, yaitu disabdakan oleh Nabi, Allah tidak akan menerima taubatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sepertiga pasukan lainnya, dan mereka bertempur habis-habisan dan semuanya wafat. Dan Rasul mengatakan mereka adalah sebaik-baik orang yang mati syahid di muka bumi. Kemudian dari sepertiga pasukan tadi, merekalah yang dimenangkan oleh Allah, sehingga orang-orang Romawi terkalahkan dalam perang Malhamah Kubra. Ingat, perang ini hanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 4 hari saja. Perang ini hanya terjadi 4 hari. Hari pertama, kaum muslimin menyiapkan pasukan, mempersiapkan sebahagian tentaranya. Begitu pula Romawi. Terjadi pertempuran besar dari pagi sampai malam. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Korban berjatuhan, tentara banyak yang mati. Kemudian hari yang kedua dilanjutkan. Umat Islam mempersiapkan pasukan yang lain. Begitu juga dengan pasukan Romawi. Kemudian mereka bertempur dari pagi sampai malam. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Korban berjatuhan sangat banyak. Maka hari ketiga pun sama. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Korban berjatuhan. Tetapi pada hari keempat datang tentara dari Madinah, dan mereka adalah sebaik-baik tentara. Pada hari itu mereka menyerang orang-orang Romawi. Pada hari keempat dalam pertempuran Malhamatul Kubra, dan Allah menangkan. Dan inilah sedikit pembahasan tentang Armageddon, perang maha dahsyat di akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.